Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich euch ganz herzlich. Perkenalkan saya Ari. Di sini saya akan menceritakan atau mempresentasikan sebuah roman yang sudah saya analisis. Roman ini berjudul Vincent und Anton. Karya sastra ini yang dibuat oleh seorang karya sastra Jerman yang bernama Erich Kästner, yang terbit pada tahun 1931. Roman sendiri yaitu karya sastra fiksi yang menggambarkan kronik kehidupan tokoh secara mendalam. Seperti yang kita ketahui bahwa karya sastra terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada epik, yang kedua lirik, dan yang ketiga drama. Nah, roman ini sendiri termasuk ke dalam jenis karya sastra epik. Erich Kästner sendiri lahir di Dresden pada 3 Februari 1899 dan meninggal di kota Munchen pada tahun 1974. Ia adalah sastrawan Jerman yang terkenal dengan ciri khas di setiap karyanya, menampilkan tokoh anak yang berkarakter tangguh, berbudi luhur, tabah, dan jujur. Hal ini termasuk ke dalam teori bahwa dengan membaca karya sastra kita dapat mengetahui fungsi penulis. Dia akan menceritakan sinopsis roman yang berjudul Vincent Anton ini, yang dibawa dengan yang diawali dengan seorang anak perempuan yang bernama Vincent yang sedang menghadap ke dinding dan bertingkah seperti sedang berjualan korek api. Ayahnya yaitu Herr Poge yang menganggap bahwa dia sedang bermain saja. Herr Poge adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki 6 pabrik besar sehingga membuat dia tidak memiliki waktu dengan putrinya. Tidak jauh berbeda dengan istrinya yang senang pergi ke luar negeri atau keluar kota. Di rumah Vincent bersama pengasuhnya yang bernama Nona Adah yang selalu menemani putri dari Herr Poge ini, dan asisten rumah tangga yang bernama Bertha. Setiap malam ketika Herr dan Frau Poge keluar, Nona Adah dan Vincent pergi ke jembatan untuk menjual korek api. Beberapa menit kemudian mereka mengarang cerita bahwa Nona Adah atau pengasuhnya adalah seorang orang buta, yang sehingga banyak yang kasihan lalu memberikan uang secara percuma. Nah, Vincent tidak membutuhkan uang itu, tapi baginya itu sangat menyenangkan karena ia terlalu bosan di rumah sehingga dia ingin keluar bersama Nona Adah setiap orang tuanya keluar. Di sana Vincent bertemu dengan Anton yang juga baru selesai berjualan untuk membiayai hidupnya bersama ibunya. Singkat cerita, mereka bersahabat dengan Anton, saling tolong menolong ketika kesusahan. Mereka memiliki waktu yang sedikit untuk bertemu karena Vincent harus bisa keluar ketika orang tuanya keluar kota. Nah, sampai akhirnya suatu malam mereka sedang berjualan, seorang pria datang membeli korek api, namun oleh Nona Anda berikan sebuah kunci. Anton yang melihat dari kejauhan segera menuju ke tempat telepon atau menghubungi telepon rumah dari Herr B karena rumahnya hanya ada Bertha. Anton menyuruh Bertha untuk segera menelpon polisi. Konflik bertambah rumit ketika Herr Poge memergoki putrinya sedang mengemis bersama pengasuhnya, meskipun mereka memakai jas hujan yang besar, sehingga Herr Poge tetap mengetahui itu adalah putrinya karena teringat ketika Vincent bermain seperti sedang menjual korek api. Nona Adah yang kedapatan berbohong untuk mengemis langsung diamankan polisi, sedangkan Anton dimarahi oleh Herr Poge karena dianggap membawa efek buruk kepada Vincent. Ketika sampai di rumah, Herr Poge kaget karena di rumahnya banyak polisi. Setelah mengetahui ceritanya, ia meminta Anton dan ibunya untuk tinggal di rumahnya. Mereka hidup
bahagia. Roman ini menggunakan bahasa sehari-hari yang Alltagssprache agar mudah dipahami, tetapi tetap juga bahasa ini menggunakan atau bahasa kiasan. Contohnya di Nachdenken 3 kapitel 4 yang berbunyi Muss Bovis man nicht mit der Faust allein. Man braucht den Kopf dazu. Yang saya bisa artikan, keberanian tidak melalui soal otot, tetapi juga membutuhkan otak. Lalu untuk memahami karya sastra, menurut Dilthey, kita harus menempatkan diri kita ke dalam teks tersebut. Nah, di sini saya menanda seperti di jembatan, orang yang berlalu lalang, sedang hujan, dan saya berfantasi ketika cerita berlatarkan ruangan makan rumah Herpoge. Saya membayangkan sedang berada di sebuah ruangan yang luas, terdapat meja kayu dan di atasnya ada buah-buahan. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.